Menurut Anda, mengapa lagi ada begitu banyak orang di kaki gunung ini yang melakukan bisnis seperti itu? Mereka semua ditipu tanpa ampun. Xiao Chen mengerti bahwa masalahnya bukan terletak pada rendahnya kekuatan binatang roh. Sebenarnya ini adalah masalah komunikasi yang buruk dengan pemiliknya. Ini memerlukan metode khusus. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tempat penjinakan binatang di negara Tang besar. Masyarakat negara lain tidak memiliki metode penjinakan yang baik. Sudah sangat baik bagi mereka untuk bisa melatih binatang roh mereka untuk memahami beberapa perintah sederhana. Namun, orang ini terlihat sangat bersemangat ketika membicarakannya. Xiao Chen tidak ingin menyelanya, jadi dia membiarkannya terus berbicara. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di puncak. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dan kemudian segera menanyakan lokasi aula kontribusi. Ukuran platform pengamatan surga melampaui sebuah kota kecil. Ada gedung-gedung megah di mana-mana. Meskipun semuanya tidak teratur, namun tampak menawan. Ada orang-orang yang bergerak, dan tempat itu ramai. Setelah Xiao Chen mengetahui lokasi aula kontribusi, dia mulai berjalan perlahan menuju ke sana. Ini pertama kalinya dia pergi ke sana, jadi dia tidak tahu jalannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia menemukan aula kontribusi. Aula kontribusi, tempat seperti apa itu? Xiao Chen masuk dengan antisipasi di dalam hatinya. Ada banyak orang yang keluar masuk aula kontribusi. Apakah saya datang ke tempat yang salah? Xiao Chen memandang sekelilingnya dengan heran. Aula besar dipenuhi meja-meja dengan sekelompok orang yang duduk di masing-masing meja. Mereka semua makan dan minum sambil mengobrol dengan suara pelan. Jika ada pelayan, ini akan persis seperti restoran. Selain itu, ini akan menjadi salah satu jenis yang paling sederhana karena tidak ada dekorasi yang mewah. Namun, jika diamati dengan cermat, mereka akan menemukan suasana di sini berbeda dari restoran-restoran tersebut. Tidak ada obrolan keras. Meski ada ratusan orang berkumpul di sini, yang terdengar hanyalah bisikan pelan. Juga, semua orang mengeluarkan niat membunuh yang tidak jelas. Ketika semua niat membunuh di aula dikumpulkan, itu seperti ribuan aliran sungai yang berkumpul membentuk lautan. Bagi orang-orang dengan kekuatan yang relatif lebih rendah, mereka akan langsung pingsan karena niat membunuh yang melonjak. Xiao Chen tetap tenang dan memperhatikan, karena dia merasa tempat ini tidak sesederhana yang dia kira. Dia menggenggam lunar Shadow Sabre dengan erat dan perlahan berjalan menuju counter. Meja-meja di aula besar ditata dengan rapi. Ada jalan lebar di tengah-tengah mereka. Ketika Xiao Chen berjalan di atasnya, dia merasa itu aneh, dialah satu-satunya orang di jalan itu. Sial, sebuah pedang merobek udara dan terbang ke arahnya. Xiao Chen menghunus pedang bayangan bulannya dan dengan mudah menangkis pedang itu. Saat pedang itu hendak mendarat di tanah, kekuatan isap yang kuat menarik pedang itu. Pemilik pedang itu adalah seorang laki-laki yang mengenakan seragam puncak Wanren. Dia menatap Xiao Chen dengan dingin dan berkata, "Dari mana asal bocah liar ini? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Apakah ini giliranmu untuk menerima misi?" Xiao Chen melihat ke arah sumber suara itu. Di arah itu, ada 10 murid dalam yang mengenakan seragam puncak Wanren. Mereka semua memandang Xiao Chen dengan niat membunuh. Paviliun Sabat Surgawi tidak pernah melarang murid-murid mereka untuk bertarung. Selama mereka tidak membunuh atau melumpuhkan budidaya orang lain, Balai Penegakan Hukum tidak akan mempedulikannya. Tidak jauh dari situ, seseorang melihat tanda identitas puncak King Yun milik Xiao Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Saya bertanya-tanya siapa orang itu, karena mereka tidak tahu aturannya. Jadi, itu adalah seseorang dari puncak King Yun. Kamu dari puncak King Yun, dengan patuh cari meja dan duduk. Hari ini adalah hari di mana aula kontribusi mengeluarkan misi sekte tingkat tinggi. Setelah murid inti dari berbagai puncak menerima misi mereka, barulah aula kontribusi akan memulihkan keadaan normalnya. Karena ini adalah misi sekte, akan ada perbedaan tingkat kesulitannya. Hadiah yang diberikan juga akan berbeda. Hadiah untuk misi tingkat tinggi tentu saja akan sangat tinggi. Selain itu, misi tingkat tinggi ini tidak selalu tersedia, faktanya, mereka cukup langka. Seperti kata pepatah, banyak orang, tetapi sedikit daging. Untuk mencegah misi tingkat tinggi ini direbut oleh orang lain, para murid dari 5 puncak besar secara pribadi membuat seperangkat aturan.
Setiap kali misi tingkat tinggi muncul, itu akan didistribusikan di antara murid inti dari berbagai puncak. Orang-orang di aula kontribusi juga menutup mata sehubungan dengan hal ini. Kesulitan misi tingkat tinggi sangatlah tinggi, dan pastinya jauh lebih sulit daripada misi biasa. Jika murid inti yang menyelesaikannya, mereka akan dapat menyelesaikannya lebih cepat. Xiao Chen datang pada saat yang buruk, secara kebetulan, ada misi tingkat tinggi yang keluar hari ini. Murid inti dari puncak besar saat ini sedang berada di luar mendiskusikan bagaimana mendistribusikan misi tingkat tinggi. Sebelum hasilnya keluar, semua murid dalam di aula besar tidak berani mengambil tindakan, mereka takut menimbulkan kesalahpahaman, menyebabkan orang mengira mereka akan mengambil misi tingkat tinggi. Ada seorang murid baik hati yang menjelaskan peraturan secara rinci kepada Xiao Chen. Dia menyarankan Xiao Chen untuk duduk dan mendapatkan misi setelah misi tingkat tinggi diambil. Jangan repot-repot menasihatinya, dia bahkan tidak peduli dengan pemimpin puncak biyun. Ini hanyalah murid inti dari 5 puncak besar. Mengapa dia peduli pada mereka? Seseorang yang mengenali Xiao Chen berkata dengan sinis. Hehe, itu benar. Saya pikir dia mungkin melakukan ini dengan sengaja. Hanya Grandmaster bela diri kelas rendah yang tidak penting. Saya akan mampu meremukkannya dengan satu tangan. Saya tidak percaya dia bisa bertukar pukulan dengan Raja Bela Diri Puncak, kata murid puncak Wan Ren yang telah mengambil tindakan melawan Xiao Chen sebelumnya. Dia sudah menjadi Grandmaster bela diri tingkat tinggi, dia 2 tingkat lebih tinggi dari Xiao Chen. Dia menatap Xiao Chen dengan tatapan memprovokasi. Misi tingkat tinggi. Jika memang ada, maka saya mungkin bisa mendapatkan 500 poin kontribusi dalam sebulan. Namun, sepertinya agak terlalu berisik di sini. Naga merebut tangan. Xiao Chen mendengus dingin dan niat membunuh muncul di matanya. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan terbang melewati kerumunan. Kemudian benda itu menghantam kepala murid puncak Wan Ren. Massa pun langsung berpencar. Tangan hitam besar itu turun dan menghantam meja. Di bawah kekuatan yang sangat besar, meja kayu itu hancur dengan suara keras, memenuhi udara dengan serpihan kayu. Di dalam aula besar aula kontribusi, semua orang memandang Xiao Chen dengan takjub. Mereka tidak mengira Xiao Chen akan bergerak. Lagi pula, dia sendirian, bagaimana dia bisa menjadi tandingan begitu banyak murid Wan Ren Peak? Kamu benar-benar berani menyerangku. Jika aku tidak memukulmu habis-habisan dan mengajarimu cara menghormati seniormu, namaku bukan Liu, pemimpin itu mengutuk ketika dia melihat Xiao Chen bergerak. Hah, saat dia bersiap untuk memimpin murid-murid puncak Wan Ren untuk menyerang ke depan, sebuah tangan hitam besar tiba-tiba muncul seperti bayangan iblis dan mengepalkan tangannya. Liu tertangkap basah dan ditangkap tangannya. Xiao Chen menarik dengan lembut dan kekuatan besar menarik Liu ke depan. Lalu Xiao Chen meninju dadanya dengan keras. Tangan hitam besar itu telah lenyap. Ketika tinju Xiao Chen mengenai dadanya, itu menyebabkan dia muntah seteguk darah dan jatuh ke lantai. Bang! Ketika Liu sedang berjuang untuk bangun, Xiao Chen menginjak dadanya dan mendorongnya kembali. Xiao Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dorongan ini, menyebabkan Liu memuntahkan seteguk darah lagi. Hanya serangan diam-diam, bagaimana itu dianggap mampu? Jika kamu punya nyali maka biarkan aku pergi dan lawan aku lagi. Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dia melakukan yang terbaik untuk menahan kaki Xiao Chen tetapi tidak berhasil. Xiao Chen bukanlah anak berusia 3 tahun, tentu saja, dia tidak akan tertipu oleh tipuan Liu. 10 murid puncak Wan Ren di samping dengan cepat bergegas mendekat. Karena Xiao Chen menguasai Liu, mereka tidak berani melakukan apapun. Ketika Liu melihat situasinya, dia berteriak, lakukan sesuatu. Ini adalah paviliun surga sabar. Dia tidak akan berani membunuhku. Membunuh. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka tidak ragu lagi. Pedang mereka menyala dengan cahaya pedang dan mereka semua bergegas ke arah Xiao Chen untuk menyerangnya. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengeksekusi 3 gambar awan yang mengalir bahkan tanpa mengeluarkan pedang bayangan bulan dari sarungnya. Dia berubah menjadi lautan tanpa batas, dia bahkan tidak merasa bingung terhadap serangan yang datang tanpa jeda. Lunar Shadow Sabre seperti air yang mengalir, menyebabkan riak lembut saat berubah arah secara terus-menerus. Mereka yang menyerang Xiao Chen merasa seperti sedang menyerang permukaan air.
Hal tersebut menyebabkan permukaan air terganggu sehingga menimbulkan gelombang besar, lautan terombang-ambing. Namun, setelah beberapa saat, permukaan air kembali tenang, menjadi seperti cermin lagi, tanpa riak apapun. Kesempurnaan seperti air, bersaing dengan tidak bersaing. Serangan yang mengenai sarung Xiao Chen semuanya dipantulkan kembali ke dirinya sendiri. Pada saat itu, semua orang sangat terkejut. Setelah beberapa saat, gelombang serangan lain dikirim ke Xiao Chen. Seperti sebelumnya, Xiao Chen bahkan tidak bergerak sedikit pun. Hatinya tenang seperti air yang tenang. Sarung pedangnya dengan kuat memblokir setiap serangan. Ketika gelombang serangan kelima dipantulkan kembali, Xiao Chen kehilangan kesabaran dan menghunus pedang bayangan bulan dengan suara Huang Dang. Ada cahaya dingin yang menusuk saat dicabut dari sarungnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menusuk ke bawah ke arah Li Yu dengan lunar shadow di tangan kanannya. Dengan suara puci, ujung bilahnya menusuk 1 inci ke sisi jantung Li Yu. Ini menyebabkan sejumlah besar darah terus-menerus muncrat. Aula besar yang awalnya sepi kini berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang di aula besar membuka rahangnya lebar-lebar. Mereka semua tercengang, seolah-olah ada korsleting di otak mereka. Karena sudutnya, semua orang mengira Xiao Chen telah menembus hati Li Yu dengan pedang. Mereka semua mengira Xiao Chen telah memakan kantung empedu macan tutul itu. Dia sebenarnya berani membunuh seseorang di aula kontribusi. Catatan TL, memakan kantung empedu macan tutul, ini berarti Xiao Chen sangat berani. Biasanya digunakan dalam situasi di mana seseorang melakukan tindakan tidak percaya. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan pedang dari tubuh Li Yu, menyebabkan banyak darah muncrat. Saat murid-murid puncak Wanren teralihkan perhatiannya, dia mengeksekusi 3 gambar awan yang mengalir. Sosok Xiao Chen menjadi buram. Seolah-olah seluruh tempat dipenuhi sosok Xiao Chen. Ketika semua sosok itu bergabung kembali, sebilah pedang telah menghantam dada setiap murid puncak Wanren. Ada aliran listrik yang menari-nari di semua luka mereka saat darah terus mengalir, itu sangat menyakitkan. Semua murid puncak Wanren terjatuh ke tanah, terus-menerus mengerang kesakitan. Itu sangat menusuk di aula besar yang sunyi. Tiba-tiba 2 orang muncul entah dari mana dan memeriksa luka Li Yu. Mereka dengan cepat menekan beberapa titik akupunturnya dan saling bertukar pandang. Mereka mengabaikan orang-orang yang terluka dan mundur. Xiao Chen mengerti bahwa kedua orang ini adalah penjaga aula kontribusi. Jika dia benar-benar membunuh Li Yu, mereka tidak akan hanya menonton tanpa melakukan apapun. Xiao Chen terus berjalan ke depan, mengabaikan pandangan semua orang. Dia benar-benar mengabaikan segalanya, termasuk aturan yang ditetapkan oleh 5 puncak besar untuk diri mereka sendiri. Dia siap untuk melihat misi tingkat tinggi seperti apa yang tersedia. Menurut Xiao Chen, karena ini adalah misi dari Hall of Contribution, setiap orang berhak menerimanya. Memonopoli misi-misi ini adalah salah satu bentuk penindasan. Selain itu, Xiao Chen sangat membutuhkan poin kontribusi. Bahkan jika dia harus menyinggung perasaan orang-orang ini, itu tidak masalah. Dia sudah menyinggung orang-orang ini di Heaven Ascending Platform, jadi ini tidak akan membuat banyak perbedaan. Seorang lelaki tua dengan mata tertutup duduk di belakang meja kasir. Xiao Chen berjalan ke depan dan mengetuk meja kasir. Dia berkata, "Berhentilah berpura-pura, saya di sini untuk menjalankan misi." Orang tua itu membuka matanya perlahan. Matanya kusam, seolah dia baru bangun tidur. Dia tersenyum. "Aku baru saja tertidur, itu saja. Tidak berpura-pura tidur. Ini pertama kalinya kamu mengambil misi, serahkan token identitasmu kepadaku terlebih dahulu." Orang tua itu menerima tanda identitas yang diserahkan Xiao Chen. Dia melihat dan berkata, "Puncak King Yun, Ye Chen. Saya sudah lama tidak keluar, saya tidak menyangka Puncak King Yun telah merekrut seseorang. Tinggalkan token identitas itu padaku dulu, aku akan mencatatnya. Pergi ke lantai 2 untuk menjalankan misi." Lantai kedua. Lantai 2 apa? Xiao Chen melihat sekeliling tetapi tidak melihat tangga apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lelaki tua itu dengan curiga. Orang tua itu memegang tanda identitas Xiao Chen dan mengukir sesuatu di atasnya. Ketika dia melihat Xiao Chen menatapnya, dia teringat sesuatu dan berkata, "Aku lupa, ini pertama kalinya kamu ke sini. Dorong saja pintu itu hingga terbuka, masuk, dan Anda akan melihatnya."
Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Di belakang konter, ada sebuah pintu yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Pintunya sangat tersembunyi, dan jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Xiao Chen berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka, lalu memasukinya seperti yang disarankan. Sebelum dia menginjak lantai, Xiao Chen merasa sedikit terpesona. Pemandangan di depannya berubah, dan dia melangkah ke perpustakaan besar. Sebenarnya ada formasi spasial kecil di sini, pikir Xiao Chen heran sebelum dia mulai memeriksa tempat itu. Ada deretan orang di depan yang menulis sesuatu dengan cepat. Merpati pembawa pesan terus terbang masuk dan keluar tanpa henti. Lingkungan ini jelas tersegel, tetapi Xiao Chen tidak tahu bagaimana merpati pembawa pesan ini masuk. Penatua pertama dari puncak Bei Chen mengeluarkan misi. Dia membutuhkan inti roh dari binatang roh peringkat 4. Catat dengan cepat. Tingkat misi biasa. 5 poin kontribusi. Puncak Jade Maiden, mereka membutuhkan seseorang untuk mengawasi ladang tanaman obat lagi. Sama seperti sebelumnya, kesulitannya sederhana. 5 poin kontribusi selama setengah bulan. Orang-orang di Spirit Beast Hall perlu menangkap 10 bayi Spirit Beast peringkat 5. Kesulitan misi sulit. Setiap bayi mendapat 15 poin kontribusi. Orang yang menerima merpati kurir segera membacakan isi surat tersebut. Segera seseorang akan mencatatnya. Beginilah cara Hall of Contributions beroperasi. Misi yang tercatat ini kemudian akan dikirim ke tingkat berikutnya untuk menjalani persetujuan lain, untuk melihat apakah tingkat kesulitan dan imbalannya sesuai. Setelah persetujuan kedua, masih ada persetujuan akhir. Namun, ini hanya untuk misi yang dinilai sulit. Misi yang dinilai di bawah tingkat kesulitan dapat dikeluarkan setelah persetujuan kedua. Misi sekte dapat diurutkan menjadi 3 kategori, tingkat dasar, tingkat tinggi, dan tingkat khusus. Setiap level kemudian disubrating menjadi sederhana, biasa, atau sulit. Xiao Chen berjalan ke tempat misi dikeluarkan, di depan tembok kayu. Seorang anggota staf Hall of Contribution, yang bertanggung jawab mengeluarkan misi, berada di balik tembok. Orang itu melihat melalui jendela di dinding kayu dan melihat Xiao Chen. Dia bertanya, apakah Anda di sini untuk menjalankan misi? Orang ini jelas mengetahui bahwa selain puncak Qingyun dan puncak Jade Maiden, 5 puncak lainnya telah menetapkan peraturan. Ketika dia melihat wajah Xiao Chen, dia menyadari bahwa itu bukanlah salah satu murid inti dari 5 puncak. Karena itu, dia merasa curiga. Xiao Chen mengangguk. Berikan padaku daftar detail misi tingkat tinggi. Murid puncak manakah kamu? Tunjukkan padaku token identitasmu. Pria itu tidak langsung menyetujui permintaan Xiao Chen. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia berkata, saya adalah murid dari puncak Qingyun. Namaku Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya saya datang untuk mengambil misi sekte. Token identitas saya diberikan kepada orang tua di bawah puncak Qingyun. Orang itu berkata dengan cara yang aneh, tunggu sebentar, biarkan saya memverifikasinya. Xiao Chen merasa sedikit marah di hatinya. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Ruyue bekerja begitu keras. Itu karena sebagai murid puncak Qingyun, kemanapun dia pergi, orang akan mempersulitnya. Orang itu sepertinya sedang berdiskusi dengan para petinggi. Setelah sekian lama, dia kembali ke jendela dan memberikan Xiao Chen sebuah daftar. Ini adalah misi tingkat tinggi yang telah dikeluarkan hari ini. Lihatlah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia menerimanya dan melihatnya dengan cermat. Ada total 10 misi dalam daftar, dan tingkat kesulitannya sedikit lebih sulit. Dengan menggunakan proses eliminasi, Xiao Chen pertama-tama menyingkirkan misi yang jelas-jelas tidak mungkin diselesaikan. Seperti membunuh 10 binatang roh peringkat 6 dalam waktu seminggu. Setelah menghilangkannya, hanya tersisa 5 misi. Xiao Chen terus menyaring misi yang mengharuskannya bekerja dengan seseorang. Setelah ini, hanya ada 3 misi yang tersisa, menjaga Spirit Vein selama sebulan, 800 poin kontribusi diberikan setelah selesai, membunuh 100 binatang roh peringkat 5, tanpa batasan waktu, tanpa batasan jenis binatang roh, 1000 poin kontribusi diberikan setelah selesai, dan memetik ramuan peringkat 7, rumput mata air kuning, tanpa batas waktu, 2000 poin kontribusi diberikan setelah selesai. Tidak heran misi sekte tingkat tinggi ini akan dimonopoli oleh orang-orang, imbalannya terlalu menarik, bahkan yang terendah pun mendapat hadiah 800 poin kontribusi.
Xiao Chen berpikir dengan hati-hati sejenak sebelum akhirnya memilih misi untuk menjaga Vena Roh. Dia telah menggunakan metode eliminasi yang sama. Meskipun tidak ada batasan waktu dalam misi membunuh binatang roh, pastinya tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Adapun misi memetik rumput mata air kuning, Xiao Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun imbalannya sangat tinggi, dia bahkan tidak tahu di mana imbalannya. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Menjaga Vena Roh mengacu pada Vena Batu Roh Paviliun Pedang Surgawi. Selain menjaganya selama sebulan, tidak ada tujuan wajib lainnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menjaganya selama sebulan. Meskipun imbalannya tidak tinggi, itu lebih dari cukup untuk Xiao Chen. Saya memilih menjaga Vena Roh. Ini pertama kalinya saya menerima misi. Bagaimana prosedurnya? Menjaga Vena Roh. Cukup tanda tangan di sini. Datanglah besok pagi, tidak ada batasan jumlah orang yang dapat menjalankan misi ini. Saat semua orang berkumpul, maka kami akan berangkat. Adapun prosedurnya, turunkan saja token kayu ini. Pemberi misi mengambil kontrak dan meminta Xiao Chen menandatanganinya. Kemudian, dia menyerahkan kepadanya sebuah tanda kayu yang sangat indah. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Selain rangkaian kata yang terukir di atasnya, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika Xiao Chen memindainya dengan sense spiritualnya, dia bisa merasakan untaian ki yang kuat di sana. Weng, seutas ki datang dari atas langit dan melewati aula kontribusi, masuk ke kepala Xiao Chen, jangan bertindak gegabah. Xiao Chen terkejut dan dengan cepat mendapatkan kembali rasa spiritualnya. Dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati tetapi tidak menemukan ada orang yang memperhatikannya. Dia segera pergi setelah itu. Pemilik untaian ki sangat kuat. Bisa jadi dia mengira Xiao Chen berniat mengubah ki di dalamnya. Karena itu, dia segera mengeluarkan peringatan kepadanya. Ada terlalu banyak bakat tersembunyi di paviliun Sabat Surgawi. Xiao Chen merasakan ketakutan di dalam hatinya, dan dia tidak lagi berani melepaskan rasa spiritualnya. Dia membuka pintu tempat dia masuk dan segera dikirim ke bawah. Sua, token identitas perak terbang ke arah Xiao Chen. Dia menangkapnya dan melihatnya, menyadari bahwa itu adalah tanda identitasnya sendiri. Orang tua itu tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Anak muda, kamu boleh pergi sekarang. Ingat, jangan gegabah menyentuh untaian ki di token. Jika tidak, bencana mungkin akan terjadi." Ekspresi Xiao Chen berubah serius. Ini adalah seorang ahli yang menampilkan dirinya sebagai orang biasa. Jadi untaian ki ditinggalkan oleh lelaki tua di depannya ini. Xiao Chen mengangguk dan bersiap meninggalkan aula kontribusi. Ketika Xiao Chen muncul, sekelompok orang segera bangkit dari meja mereka. Mereka semua menuju ke Xiao Chen dengan sikap mengancam. Meskipun mereka semua mengenakan seragam yang berbeda, mereka semua memiliki 3 garis emas di kerahnya. Rupanya, ini adalah tanda dari murid inti paviliun Sabat Surgawi. Orang-orang ini setidaknya berada di puncak Martial Grandmasters, hanya selangkah lagi untuk menjadi Martial Science. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin. Dia tahu mereka tidak punya niat baik. Namun, dia tidak takut pada mereka, dia melangkah maju dan menyapa mereka. Saat ini, Grandmaster bela diri, selain mereka yang memiliki roh bela diri yang diwarisi, tidak mampu menekannya sama sekali. Kamu adalah Ye Chen, salah satu dari mereka, yang mengenakan seragam One Ren Peak, berjalan ke depan dan berkata dengan tegas kepada Xiao Chen. Dia memancarkan niat membunuh saat dia menatap Xiao Chen. Itu benar, ingat namaku, Yang Qi. Kamu bisa pergi dan... Sebelum Yang Qi selesai berbicara, Xiao Chen tersenyum dan dengan cepat menghunus pedangnya. Cahaya dingin yang intens terbang ke arah Yang Qi. Melihat Xiao Chen benar-benar melakukan gerakan pertama, bibir Yang Qi melengkung membentuk senyuman dingin. 2 pedang pendek sepanjang 50 cm muncul di tangannya. Tangan kanannya terayun ke udara dengan lembut dan membelokkan cahaya dari Lunar Shadow Sabre. Pedang pendek di tangan kirinya menyerang dengan kecepatan kilat, menusuk ke dada Xiao Chen. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang memegang 2 pedang, dan dia tidak terbiasa melawannya. Xiao Chen hanya bisa menghindar terlebih dahulu dan kemudian mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia mendorong kakinya dari tanah, dan sosoknya tampak berubah menjadi naga banjir saat dia bergerak membentuk busur, menghindari serangan Yang Qi. Xiao Chen mendarat dengan kuat.
Namun, saat dia mengeksekusi 3 gambar awan yang mengalir, Yang Qi telah tiba sebelum Xiao Chen. Pedang kembar Yang Qi menyerang dengan sangat halus. Keduanya menggunakan satu gerakan masing-masing. Di bawah bantuan 3 gambar awan yang mengalir, Xiao Chen biasanya dapat dengan mudah menangani serangan lawan. Namun, sudut serangan lawan ini terlalu aneh. Terlebih lagi, itu sangat cepat. Segera, Xiao Chen tidak mampu mengimbangi langkahnya. Xiao Chen merasa seperti sedang merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat, sebuah tugas yang lebih dari melelahkan. Xiao Chen terpaksa mundur berulang kali. Dia mengeksekusi 3 gambar awan yang mengalir hingga batasnya dan bertahan dengan getir, kaku seperti lautan luas. Catatan TL, tarik ke bawah tembok timur untuk memperbaiki tembok barat, ini berarti mengorbankan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang lain. Hu Qi. Tiba-tiba, Yang Qi mengeluarkan pedang pendek. Pedang pendek itu berputar terus-menerus di udara, terbang menuju Xiao Chen, kecepatannya tidak bisa dicemooh. Begitu pedang pendek itu lepas dari tangan Yang Qi, pedang pendek lainnya muncul kembali di tangannya. Ketika Xiao Chen menghindarinya, pedang pendek lainnya terbang ke arahnya lagi. Saat ini, ada 2 pedang pendek di udara. Di masing-masing tangan Yang Qi ada pedang pendek juga. Setiap kali pedang pendek di udara kembali kepadanya, Yang Qi membuang pedang pendek yang ada di tangannya dan menangkap pedang pendek yang kembali. Jadi, ada 2 pedang yang berputar terus-menerus di udara. Selanjutnya, Yang Qi tidak berhenti menyerang dengan pedang pendek di tangannya. Xiao Chen, yang sudah berjuang dengan pertahanannya, merasa situasi ini sulit untuk diatasi. Ada beberapa luka tersisa di lengan dan kakinya. Xiao Chen mulai memutar otak untuk mencari ide. 3 gambar awan yang mengalir dapat bertahan melawan serangan yang sangat kuat, namun kelemahan dari 3 gambar awan yang mengalir terlihat jelas ketika serangan musuh mencapai kecepatan ekstrim yang berlebihan. Dia harus memikirkan sebuah ide dengan cepat. Xiao Chen perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Keempat pedang pendek ini sepertinya belum menjadi yang terbaik bagi lawan. Selanjutnya, Xiao Chen menemukan bahwa teknik bela diri ini sangat istimewa. Semakin pendek pedang yang dia gunakan, semakin cepat kecepatan pedang tersebut. Ketika dia hanya memiliki 2 pedang, kecepatannya lebih lambat setidaknya setengah dari kecepatannya saat ini. Ini adalah teknik rahasia puncak Wan Ren, pedang mengalir caotik. Dikatakan bahwa ketika dipraktekkan sampai puncaknya, ia dapat mengendalikan 18 pedang pendek. Mampu dengan mudah mengendalikan 4 pedang pendek, dia benar-benar layak mendapatkan statusnya sebagai murid inti Wan Ren Peak. Mengingat budidayanya sebagai Grandmaster bela diri puncak, ditambah dengan kekuatan teknik rahasianya, Yang Qi harus mampu melawan orang suci bela diri kelas rendah. Seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan Grandmaster bela diri kelas rendah. Faktor terpenting adalah dia membiarkan Yang Qi mendapatkan keuntungan. Mengingat situasinya, dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah Chaotic Flowing Sabre dieksekusi, kecepatannya hanya akan menjadi semakin cepat. Bahkan jika dia memiliki teknik bela diri yang memungkinkan dia untuk kembali, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeksekusinya. Orang ini terlalu berani. Meski sendirian, dia berani melukai begitu banyak murid puncak Wan Ren di aula kontribusi. Yang Qi bukan satu-satunya murid inti dari Wan Ren Peak. Selain itu, masih ada murid pewaris sejati di belakang mereka yang belum muncul. Dia benar-benar ceroboh. Pertarungan menjadi semakin intens dan situasi Xiao Chen mengkhawatirkan. Orang-orang di sekitar berkomentar bahwa Xiao Chen, bagaimanapun juga, hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Ketika dia melawan Yang Qi yang lebih kuat, dia tidak akan memiliki peluang apapun. Xiao Chen tetap diam. Pedang bayangan bulan di tangan kanannya bergerak seperti air, menghalangi pedang pendek di tangan Yang Qi. Tangan kirinya yang memegang sarungnya bergerak. Dia memblokir pedang pendek yang berputar di udara satu persatu. Hu Qi. Yang Qi mengeluarkan 2 pedang pendek yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, jumlah pedang pendek yang dia kendalikan menjadi 6. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lampu pedang berputar seperti bayangan yang mengalir. Dentang logam bergema saat senjata bertemu tanpa henti. Lengan Xiao Chen mendapat beberapa luka pedang baru. Meskipun Xiao Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, hatinya setenang air, dia tidak panik sama sekali.
Api ganas perlahan mulai menyala di mata kanannya dan menyimpan kekuatan sambil bersiap untuk dilepaskan. Ini belum waktunya, ini belum batasnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Karakteristik paling unik dari Chaotic Flowing Sabres adalah kesinambungannya. Semakin banyak pedang pendek yang dikendalikan pengguna, semakin kuat kontinuitas yang diperlukan. Jadi, peningkatan kecepatannya seiring dengan jumlah pedang adalah sesuatu yang terpaksa dilakukannya. Jika melambat dan jumlah pedang bertambah, kontinuitasnya akan terputus. Ibarat timing belt pada mobil. Jika diperlambat, kecepatan mobil bisa langsung melambat, atau bahkan berhenti bekerja. Jika sabuk ini putus, apa yang akan terjadi pada mobil tersebut? Jika mobil melaju dengan kecepatan tinggi lalu tiba-tiba ikat pinggangnya putus, maka mobil tersebut sama saja dengan dibuang ke tempat sampah. Xiao Chen sedang menunggu kesempatan seperti itu. Ketika kecepatan Yang Qi telah mencapai batasnya, gerakannya akan hancur total, membuatnya mudah dikalahkan dalam satu pukulan. Selama dia tidak mengalami kerusakan besar sebelum ini, Xiao Chen akan mampu menanggung sisanya. Puci, luka lain muncul di lengan kanan Xiao Chen, mengeluarkan darah. Xiao Chen menggigit bibirnya dan mempertahankan pandangan tegas, dia tidak mengungkapkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Keringat Yang Qi terus menetes dari dahinya dan jatuh ke tanah dengan suara, tidak. Dia merasa sangat cemas karena Chaotic Flowing Sabres ini menghabiskan esens dengan sangat cepat. Dia sudah mencapai titik mengendalikan 6 pedang tetapi dia tidak mampu mengalahkan Xiao Chen. Jika ini terus berlanjut, sebelum Xiao Chen terjatuh, Yang Qi akan dikalahkan karena menghabiskan esensnya. Jika itu terjadi, dia akan gagal karena kurangnya usaha akhir. Membunuh. Ekspresi Yang Qi menjadi dingin dan dia mengatupkan giginya. 2 pedang pendek tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Pedang itu berputar terus-menerus, menciptakan aliran udara saat terbang menuju dada Xiao Chen. Xiao Chen sudah bersiap untuk ini dan dia segera melemparkan bagian atas tubuhnya ke belakang. Kedua pedang itu terbang, tepat di atas wajahnya. Dia kemudian menendang dengan satu kaki, berniat memaksa Yang Qi mundur. Kaki Xiao Chen yang lain mendorong tanah dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia segera melayang ke udara. Setelah Xiao Chen mendarat, dia mendorong tanah lagi dan muncul di belakang Yang Qi. Menggunakan kecepatan gerakan eksplosif dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia berhasil melarikan diri dari serangan Yang Qi yang tak henti-hentinya. Yang Qi juga tidak lambat dan bereaksi sangat cepat. Sebelum Xiao Chen mendarat, dia berjungkir balik ke samping dan Xiao Chen sekali lagi berada di depannya. Pada pandangan pertama, 8 pedang pendek yang berputar tampak seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengiris udara. Ini menghasilkan arus udara yang kuat, membentuk siklon kecil. Sekarang, ini harus menjadi batasmu. Mata Xiao Chen berbinar saat dia membalik sarung di tangan kirinya. Pedang pendek yang terbang ke arahnya meluncur langsung ke sarungnya dengan suara, "Sua." Dia memperlihatkan senyuman tipis saat dia bersandar ke samping untuk menghindari cedera pada titik kritis manapun, membiarkan pedang menusuk ke bahu kirinya. Darah segera mengalir keluar dan ekspresi kesakitan muncul di wajah Xiao Chen sesaat. Namun, tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dia membuang sarung pedang di tangannya dengan kecepatan kilat dan dia langsung menangkap pedang pendek terbang lainnya dengan tangannya, mengakibatkan luka berdarah di telapak tangannya. Chaotic Flowing Sabre Yang Qi yang terus-menerus langsung terganggu. Hanya ada 3 pedang yang tersisa terbang di langit. Xiao Chen berteriak, "Arclight Chop." Lampu busur ungu dengan listrik menari di atasnya ditembakkan. Lampu listrik meledak, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar di udara. Ketiga pedang pendek itu langsung terlempar. Pedang mengalir Chaotic sebenarnya rusak seperti itu. Terdengar seruan kaget dari kerumunan. Xiao Chen sebenarnya bisa menggunakan metode melukai diri sendiri untuk mematahkan pedang mengalir Chaotic Yang Qi, yang telah mencapai puncaknya. Begitu Chaotic Flowing Sabres dipatahkan, esensi yang mengalir dengan lancar di tubuh Yang Qi segera berubah menjadi kacau. Auranya menjadi sangat tidak stabil saat dia dengan cepat mundur ke belakang. "Kamu ingin lari tapi bisakah?" Xiao Chen tersenyum dingin dan berteriak, api sejati guntur ungu. Menembak. Nyala api yang menyala-nyala di mata kanan Xiao Chen segera berkumpul menjadi pilar cahaya ungu sebelum ditembakkan. Inilah yang dipahami Xiao Chen dari benang es kera es yang dia lawan sebelumnya. Karena ki dingin dapat berkumpul dan membentuk benang,
maka dengan logika yang sama, api juga dapat berkumpul. Api sejati guntur ungu, yang telah lama disimpan oleh Xiao Chen, langsung menembus dada Yang Qi. Luka seukuran jari muncul, darah mengalir keluar terus-menerus. Yang Qi tersandung dan jatuh ke tanah. Dia memegangi dadanya, berusaha menghentikan pendarahan. Namun, sia-sia, tidak membantu sama sekali. Xiao Chen mengabaikannya dan membuang pedang pendek di tangannya. Dia kemudian menarik pedang pendek dari bahu kirinya dan mengambil sarungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu keluar aula kontribusi. Kerumunan itu secara otomatis memberi jalan untuknya. Xiao Chen berjalan ke pintu keluar selangkah demi selangkah dengan cara ini. Tunggu. Akhirnya, murid inti One Ren Peak lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil Xiao Chen lebih lama lagi. 3 murid inti One Ren Peak berjalan ke arah Xiao Chen. Karena mereka harus mempertimbangkan harga diri Yang Qi, mereka tidak datang untuk mengepung Xiao Chen di pertarungan sebelumnya. Namun, dia telah mengalahkan banyak murid dalam puncak One Ren sebelumnya. Sekarang, dia bahkan mengalahkan murid inti Yang Qi. Jika mereka membiarkannya keluar dari aula kontribusi dengan cara yang begitu megah, puncak One Ren akan kehilangan rasa hormat. Xiao Chen tersenyum tipis, apakah beberapa dari kalian punya nasihat untukku? Kamu melukai banyak murid puncak One Ren kami dan kamu ingin tampil angkuh seperti itu. Xiao Chen menganggapnya lucu dan dia tersenyum tipis. Jika mereka tidak mengambil tindakan pertama untuk menyerangku dan kemudian secara verbal memprovokasiku terlebih dahulu, apakah aku akan melukai banyak murid puncak One Ren? Kalau begitu, kakak senior Yang Qi hanya menanyakan satu pertanyaan padamu, mengapa kamu mengambil tindakan pertama untuk melukainya? Ekspresi Xiao Chen berubah dingin ketika dia menjawab dengan suara dingin, ini tidak pernah berakhir. Keterampilanmu lebih rendah daripada orang lain, namun kamu memiliki sikap yang begitu keji. Jika Anda ingin menghalangi saya, jelaskan dengan jelas, 1 lawan 1 atau bersama-sama. Apapun yang kamu inginkan. Mereka bertiga mempunyai pemikiran yang sama, jika aku berhadapan 1 lawan 1, aku tidak percaya diri menanganinya sendirian. Namun, jika kami bertiga menyerang bersama di depan semua orang di sini, kami akan kehilangan muka. Ini adalah situasi yang mustahil. Apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki jadwal yang ketat. Jika kamu tidak ingin bertarung sekarang, kamu bisa mencariku di lain waktu. Aku bersedia menemanimu. Xiao Chen bisa memahami pikiran ketiganya dengan satu pandangan. Dia tidak peduli dengan mereka, setelah dia berbicara, dia segera keluar. Xiao Chen memang memiliki jadwal yang padat, dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Misi untuk menjaga Venaro akan dimulai besok, dia hanya punya 1 malam untuk mempersiapkan diri. Misi untuk menjaga Venaro mungkin terdengar sederhana tetapi untuk menjadi misi sekte tingkat tinggi dengan imbalan yang tinggi, pasti ada bahaya yang terlibat. Bagaimanapun, orang yang mengelola misi sekte bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan memberikan poin kontribusi dengan mudah. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke pasar di Heaven Viewing Platform. Dia awalnya memiliki lebih dari 1000 batu roh. Ditambah dengan yang dia peroleh dari Sen Manjun, dia hampir memiliki 2000 batu roh kelas rendah. Dengan begitu banyak batu roh, ia memiliki jumlah yang cukup untuk budidayanya. Jika dia mempertahankannya dan tidak membelanjakannya, itu akan sangat sia-sia. Xiao Chen menelan pil pengisian darah dan menangani luka di tubuhnya. Setelah Xiao Chen menanyakan lokasi pasar, dia perlahan-lahan mencari jalan. Selain luka yang sedikit lebih dalam di bahunya, luka lainnya hanya dangkal. Ketika energi obat dari pil pengisian darah menyebar dan dia beristirahat selama 1 malam, seharusnya tidak ada banyak masalah. Setelah lama mencari, Xiao Chen akhirnya menemukan pintu masuk pasar Heaven Viewing Platform. Sebelum masuk, seseorang sebenarnya perlu membayar biaya masuk berupa batu roh. Mau tidak mau orang merasa bahwa itu teduh. Imbalan dari murid batin biasa hanya 15 batu roh per bulan. Jika mereka tidak memiliki sumber penghasilan lain, mereka akan merasakan sakit hati setelah menggunakan batu roh ini. Pasar sangat ramai. Di tempat ini, Heaven Sabre Pavilion dapat menjual atau memperdagangkan barang-barang mereka di sini. Ada juga toko resmi, mereka menjual segala macam barang, seperti teknik bela diri, senjata roh, armor pertempuran, teknik budidaya, semua yang dibutuhkan dapat ditemukan. Namun,
Di tempat ini, semua barang diperdagangkan menggunakan batu roh. Uang dunia fana tidak banyak berguna di sini. Namun, ada tempat di mana uang fana bisa ditukar dengan batu roh. Dulu ketika Xiao Chen menjarah seluruh tabungan klan Jiang selama ratusan tahun, dia telah memperoleh total 30 juta tael emas. Dia menghabiskan 20 juta tael emas di Flying Snow Manor, yang meninggalkan 10 juta tael emas uang kertas di cincin semesta miliknya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk mengubah semuanya menjadi batu roh. Di masa lalu, Fatih Jin secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa lelang teratas di benua Tianwu semuanya menggunakan batu roh untuk berdagang. Tael emas sama sekali tidak berguna di sana. Daripada membiarkannya membusuk di cincin semesta, dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar semuanya. Di dalam pasar ini, tempat menukar tael emas dengan batu roh dikenakan biaya administrasi, meskipun didirikan oleh Paviliun Saber Surgawi. Ketika Xiao Chen sampai di toko, masih ada beberapa orang di sana. Mereka adalah murid batin yang bersiap turun gunung, kebanyakan dari mereka menggunakan batu roh untuk ditukar dengan tael emas. Pemilik toko adalah orang biasa tanpa budidaya apapun. Ia mengenakan bahan satin premium dan memiliki kumis yang terbelah menjadi dua kumis. Ada binar di matanya, inilah ciri khas seorang pedagang. Ketika yang lain pergi, pria itu berjalan ke arah Xiao Chen dengan senyum gembira di wajahnya. Adik laki-laki ini sudah menunggu lama, pasti jumlahnya besar, kan? Dia cukup berwawasan luas. Xiao Chen tersenyum dan berkata, panggil saja aku Ye Chen. Bolehkah saya mengetahui nama bos ini? Haha, saya tidak berani mengaku bos, hanya asisten. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Hutua. Bos itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa sambil tersenyum. Xiao Chen tidak membuang waktu untuk berbasa-basi lebih lanjut dan mengeluarkan tumpukan uang kertas dari cincin semesta. Dia menatanya dengan rapi di atas meja dan segera memenuhi seluruh meja kayu yang indah. Hutua terkejut dan itu terlihat jelas di wajahnya. Kumisnya melengkung ke atas saat dia berjalan perlahan ke pintu masuk toko dan dengan hati-hati menutup pintu. Dia kemudian menutup telepon dengan tanda bertuliskan, tutup. Setelah dia melakukan itu, dia berbalik menghadap Xiao Chen dan berkata, penampilannya bisa menipu. Adik Ye memang berurusan dengan sejumlah besar uang. Saya memperkirakan ada uang kertas senilai sekitar 10 juta tael emas. Apakah kamu menukar semuanya dengan batu roh? Xiao Chen mengangguk. Hutua tersenyum, ini pasti pertama kalinya kamu melakukan pertukaran. Jika Anda melakukan pertukaran dalam skala besar, Anda akan mengalami kerugian besar. Mungkinkah nilai tukarnya akan berubah akibat besarnya jumlah tersebut? Xiao Chen dipenuhi keraguan saat dia bertanya, bagaimana bisa? Lihatlah ke sana. Hutua berbalik dan menunjuk ke papan kayu di dinding. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Hutua. Papan kayu dengan jelas menyatakan nilai tukar batu roh. 3.000 tael emas dapat ditukar dengan satu batu roh kelas rendah. Namun, ketika jumlahnya melebihi 100.000, itu menjadi 5.000 untuk satu batu roh kelas rendah. Semakin tinggi jumlah transaksi, semakin rendah nilai tukarnya. Xiao Chen terus melihat ke bawah. Ketika dia mencapai 10 juta tael emas, 10.000 tael emas hanya bisa ditukar dengan satu batu roh. Ini bukan hanya teduh pada tingkat biasa, pikir Xiao Chen tanpa berkata-kata. 10.000 tael emas untuk satu batu roh, artinya, 10 juta itu hanya bisa memberinya 1.000 batu roh kelas rendah. Apa yang sedang terjadi? Menukar satu saja hanya membutuhkan 3.000 tael emas. Kenapa semakin tinggi angkanya, nilai tukarnya juga semakin tinggi? Xiao Chen bertanya karena dia tidak mengerti. Jika dia melakukan pertukaran sekali sehari, dia bisa mendapatkan hampir 4.000 batu roh kelas rendah. Namun, jika dia mengubah semuanya sekaligus, itu hanya seperempat dari apa yang bisa dia dapatkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Hutua tersenyum tipis, ada orang lain yang menggunakan tael emas dalam jumlah besar untuk menukar batu roh. Mereka semua berasal dari klan Fana yang kaya dan tidak memiliki cara untuk mendapatkan batu roh. Karena itu, mereka mencoba memikirkan cara untuk memanfaatkan peluang tersebut. Coba pikirkan, mana yang nilainya lebih tinggi? Batu roh atau tael emas? Setelah batu roh digunakan, batu roh itu hilang. Namun, emas yang beredar tidak akan pernah hilang. Selain itu,
Paviliun pedang surgawi tidak memiliki batu roh sebanyak itu untuk ditukarkan dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka menetapkan aturan ini. Namun, jika Anda menggunakan batu roh untuk menukar tile emas, semakin banyak Anda menukarkannya, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini adalah prinsip emas memiliki nilai dan batu roh tidak ternilai harganya. Xiao Chen memikirkan prinsip ini. Mudah bagi seorang kultivator untuk mendapatkan emas, jauh lebih mudah daripada mendapatkan batu roh. Jika nilai tukarnya terlalu tinggi, itu tidak akan menjadi hal yang bagus untuk paviliun sahabat surgawi. Bagaimanapun, uang ini bukan milik Xiao Chen, dia merasakan sedikit cubitan dan semuanya berakhir. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan pertukaran. Hu Tua segera menghitung uang kertas dengan senyuman di wajahnya. Setelah dia selesai menghitungnya, dia segera memberikan Xiao Chen 1000 batu roh. Setelah Xiao Chen mengambil batu roh dan pergi jauh, Hu Tua menjadi liar karena gembira. Dia berpikir, jika ada beberapa orang idiot seperti dia akan segera dipromosikan. Sebenarnya Xiao Chen merasa dirugikan. Senyuman terakhir Hu Tua dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bisa menunggu. Namun, ini adalah sesuatu yang dia ambil. Lagi pula, itu sudah cukup baginya untuk menukarnya dengan batu roh. Xiao Chen pergi ke tempat di mana kios-kios dapat didirikan dengan bebas dan mulai berbelanja. Ada banyak hal dan banyaknya hal yang memusingkan. Hanya dengan pandangan sekilas, Xiao Chen melihat banyak harta karun yang biasanya sulit ditemukan. Tanduk binatang roh peringkat 5, harimau bertanduk perak. Jual 20 batu roh atau tukarkan dengan pil obat peringkat 4 ke atas untuk menyembuhkan luka. Tatapan Xiao Chen berhenti pada sebuah kios tertentu. Orang yang menjalankannya adalah seorang pria parubaya yang merupakan orang suci bela diri kelas rendah. Di paviliun pedang surgawi, begitu seseorang mencapai usia tertentu, jika mereka belum mencapai tingkatan kultivasi yang sesuai, mereka akan berhenti memberikan imbalan. Mereka dapat memilih untuk turun gunung dan bebas atau mereka dapat memilih untuk tinggal di paviliun sahabat surgawi. Namun, mereka harus melakukan semuanya sendiri. Selanjutnya, mereka harus membayar sejumlah batu roh. Pria parubaya di depannya seharusnya termasuk dalam kategori yang terakhir. Karena pegunungan Lingyun memiliki energi spiritual yang padat, dia tidak sanggup untuk pergi. Karena itu, dia memilih untuk tetap tinggal. Saya ingin tanduk binatang ini. Namun apakah bisa lebih murah? Bagaimana kalau 10 batu roh? Seorang pemuda berdiri di depan stand, menawar. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini sudah harga terendah, tidak bisa lebih murah lagi. 15 batu roh. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Bagaimana menurutmu? Kalau mau jual harus cepat. Anggaplah dirimu beruntung, aku membutuhkan tanduk binatang ini untuk memurnikan pil obat. Kalau tidak akan ada yang tertarik, lanjut orang itu menawar. Dia jelas tidak puas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak menjualnya dengan harga kurang dari 20 batu roh. Tanduk harimau bertanduk perak hanya tumbuh 1 inci setiap 10 tahun. Untuk tumbuh sebesar ini, dibutuhkan setidaknya 150 tahun. Tanduk binatang jenis ini mengandung energi spiritual yang sangat padat. Ini bagus untuk membuat senjata tulang yang kuat atau bisa digiling menjadi bubuk untuk pil obat, itu sangat berharga. 20 batu roh sudah merupakan harga terendah. Bang! Orang itu melemparkan tanduk binatang itu kembali ke kandangnya dengan keras. Dia berkata dengan nada hina, sungguh sampah, tanpa malu-malu tinggal di gunung. Saya menginginkan produk Anda adalah suatu kehormatan bagi Anda. Mari kita lihat siapa yang akan membeli tanduk binatangmu. Coba lihat bagaimana kamu akan membayar batu roh ke aula utama. Tunggu saja untuk diusir dari gunung. Saya menunjukkan salam saya tetapi Anda menolaknya. Kamu hanya mencari masalah. Pemuda itu hanya berkultivasi di Grandmaster bela diri tingkat medial. Meski diejek, orang parubaya itu tetap tanpa ekspresi. Dia sangat tenang, saya harus menghargai usaha yang saya lakukan. Menjual barang dengan harga murah berarti menjual diri saya sendiri dengan harga murah. Jika saya benar-benar diusir, saya akan bersedia. Setelah pemuda itu mengejeknya beberapa kali, dia pergi sambil mengumpat dan mengumpat. Saat dia pergi, dia sesekali menoleh ke belakang, melihat ke arah tanduk harimau bertanduk perak.
Jelas sekali bahwa dia tidak mengundurkan diri. Xiao Chen berjalan di depan dan dengan hati-hati memeriksa tanduk binatang di kios menggunakan sense spiritualnya. Memang benar seperti yang dikatakan pria parubaya itu adalah tanduk binatang yang setidaknya berumur 100 tahun, itu penuh dengan energi spiritual yang padat. Tidak ada bahan yang lebih baik untuk mantra penganugerahan kehidupan. Meskipun dengan ranah budidaya Xiao Chen, dia bisa menggunakan material biasa untuk bertarung menggunakan mantra penganugerahan kehidupan. Namun efeknya tidak sebaik jika menggunakan bahan berkualitas. Sobat, apakah kamu di sini untuk membeli tanduk binatang ini juga? Jika Anda berniat menawar, jangan repot-repot. Saya tidak menurunkan harganya. Xiao Chen tersenyum, saya memang akan menawar, ada masalah dengan harga Anda. Warna kulit pria parubaya itu berubah. Saat dia hendak berbicara, Xiao Chen melanjutkan, hargamu sedikit lebih rendah. 20 spirit stone sudah dijual dengan harga murah. Saya menawarkan Anda 50 batu roh, ini adalah rasa hormat saya atas usaha Anda. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggali 50 batu roh dan menyerahkannya kepada orang itu. Kemudian dia mengambil tanduk binatang itu, menyimpannya di cincin semesta, dan berbalik untuk pergi. Kata-kata pria parubaya itu menyentuh hatinya. Dia tinggal di paviliun sahabat surgawi sendirian, menerima tatapan dingin, acuh tak acuh, dan angkuh dari orang lain. Pria parubaya itu jauh lebih baik daripada dirinya di masa lalu, dalam lingkungan seperti itu, dia masih mampu mempertahankan mentalitas seperti itu. Hal ini membangkitkan rasa belas kasih dalam diri Xiao Chen, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Lagi pula, 50 batu roh hanyalah jumlah kecil baginya sekarang, mungkin itu bisa digunakan untuk menyelesaikan situasi putus asa bagi orang lain. Adik, kenapa kamu membantuku? Pria parubaya mengejar Xiao Chen dan bertanya. Xiao Chen berbalik dan tersenyum lembut, sungai mengalir di timur selama 30 tahun, lalu sungai mengalir di barat selama 30 tahun, entah apa yang akan terjadi di masa depan. Siapa tahu, mungkin dengan membantu Anda hari ini, Anda akan berhasil di masa depan. Pada saat itu, akan bermanfaat jika Anda berhutang budi kepada saya. Catatan TL, sebuah sungai mengalir di timur selama 30 tahun, kemudian sebuah sungai mengalir di barat selama 30 tahun, ini mengacu pada betapa aliran sungai tidak dapat diprediksi dan seringnya berubah. Pada dasarnya mengatakan masa depan tidak pasti. Sebuah sungai mengalir di timur selama 30 tahun, kemudian sebuah sungai mengalir di barat selama 30 tahun, entah apa yang akan terjadi di masa depan. Pria parubaya itu mengulangi kalimat ini di dalam hatinya, namun, akankah aku, Lan Chou, mengalami hari seperti itu? Memanfaatkan momen perhatiannya yang teralihkan, Xiao Chen berbalik dan menggunakan teknik gerakannya untuk segera pergi. Itu hanyalah upaya kecil dari pihaknya, tidak perlu terlalu fokus pada hal itu. Hari masih muda, jadi Xiao Chen terus berbelanja. Kadang-kadang, ada beberapa hal yang menarik perhatiannya, darah binatang roh tingkat tinggi, biji langka, dan tumbuhan langka. 100 batu roh dihabiskan dengan sangat cepat. Sebuah kios yang dikelilingi banyak orang muncul di depan Xiao Chen. Dia merasa sangat penasaran, dia menerobos kerumunan. Pemilik kios adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dia adalah seorang Grandmaster bela diri puncak yang mengenakan seragam Bei Chen Peak. Ada 3 garis emas yang disulam di kerahnya, ini adalah murid inti Bei Chen Peak. Hanya ada satu barang di kiosnya, sepotong kayu sepanjang setengah meter selebar jari. Potongan kayu itu tergeletak dengan tenang di dalam kios tetapi ada energi spiritual hijau muda yang terlihat keluar darinya seperti asap hijau. Kayu rohani Fusang. Xiao Chen berseru pada dirinya sendiri. Pohon ini memiliki energi spiritual yang tidak ada habisnya, bunganya yang tidak pernah layu mekar setiap 1000 tahun sekali, itu menghasilkan buah setiap 10.000 tahun. Buah yang dihasilkannya adalah buah dewa yang abadi, setelah memakannya, seseorang akan memperoleh umur panjang yang sebanding dengan langit dan bumi. Mereka tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah menjadi tua. Cabang pohon ini jika dipatahkan akan mengeluarkan asap berwarna hijau. Potongan kayu yang ditempatkan di kios itu persis sama dengan gambaran kayu spiritual Fusang. Namun, ini bukanlah kayu spiritual Fusang yang sebenarnya. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa meskipun mengandung energi spiritual yang sangat padat,
energi itu perlahan-lahan berkurang. Adapun dahan pohon Fusang, setelah dipatahkan, zat yang terkandung di dalamnya juga tidak akan habis, itu tidak akan berkurang. Cabang ini harus dipatahkan dari jenis pohon Fusang yang lebih rendah. Meski begitu, ia mempunyai nilai yang tinggi. Ini karena pohon jenis ini memiliki kecerdasan spiritual, mereka memahami budidaya yang belum sempurna. Jika itu adalah pohon roh yang lebih tua, itu mungkin lebih kuat dari pembudidaya biasa. Menurut legenda, pohon Fusang memiliki kekuatan kaisar bela diri. Ini barang bagus, kenapa tidak ada yang membelinya? Xiao Chen berpikir sambil dipenuhi keraguan. Apakah harganya terlalu tinggi? Ini putus dari pohon wutong yang berumur 1000 tahun. Saya membutuhkan buah baru lahir merah. Saya hanya akan berdagang dan tidak akan menjualnya. Jika tidak ada tawaran, saya akan menggunakannya sendiri. Pohon wutong, kulitnya sehijau batu giok, daunnya seperti bunga, itu indah, anggun, megah, dan murni, energi spiritualnya seperti dibuat oleh surga. Menurut legenda, jika daunnya berguguran, daunnya berubah menjadi daun emas yang berkilauan. Dikatakan bahwa Phoenix ilahi dari era kuno tidak akan bertengger di pohon kecuali pohon wutong. Meski tidak sebanding dengan pohon Fusang, ia tetap merupakan pohon roh yang terkenal. Jika memang sudah ada selama 1000 tahun, nilainya juga akan sangat besar. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil obat, jika seseorang menyerap energi spiritual di dalamnya, hal itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Jika dijadikan hiasan dan dipakai akan menenangkan saraf. Ini akan membuat seseorang tetap tenang, membuat mereka mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha saat berkultivasi. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa orang ini ingin menukarnya dengan buah merah yang baru lahir, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mencari di cincin semesta miliknya. Setelah beberapa saat, dia menemukan apa yang dia cari di pojok. Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Karena dia menemukan ini di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, dia tidak pernah menggunakannya. Dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka akan berguna di sini. Saya bisa menawarkan Anda 80 batu roh. Apakah itu cukup untuk membeli item ini? Seseorang maju dan bertanya dengan penuh semangat. 80 batu roh untuk membeli kayu spiritual wutong yang rusak sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Namun, murid puncak Bei Chen itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin, saya sangat membutuhkan buah merah yang baru lahir untuk latihan saya. Buah merah yang baru lahir di puncak Jade Maiden belum matang. Jadi saya hanya bisa mencoba peruntungan saya di sini. Jika tidak ada, maka saya akan menggunakan kayu spiritual wutong ini untuk diri saya sendiri." Memikirkan hal itu, dia adalah murid inti Bei Chen Peak, dia seharusnya tidak kekurangan batu roh. Gaji seorang murid inti jauh lebih tinggi daripada murid dalam biasa. Ditambah misi yang mereka selesaikan, mereka seharusnya memiliki batu roh yang cukup. Orang itu merasa tidak pasrah tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan bubar juga. Meskipun ramuan roh seperti buah merah yang baru lahir bukanlah barang langka, butuh waktu puluhan tahun untuk matang. Seseorang harus bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan salah satunya. Melihat kerumunan perlahan-lahan bubar, murid inti Bei Chen Peak yang mendirikan kios menunjukkan ekspresi kecewa. Dia bangkit dan bersiap untuk mengemasi kiosnya dan pergi. Xiao Chen buru-buru menghampiri dan berkata, "Tunggu, aku punya buah merah yang baru lahir. Saya ingin tahu apakah kita bisa melakukan perdagangan." Ketika murid Bei Chen Peak mendengar ini, dia senang. Dia berkata, "Jika itu adalah buah merah yang baru lahir, saya bersedia menambahkan beberapa batu roh ke dalam kesepakatan. Jika belum matang, Anda harus menambahkan beberapa batu roh." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia mengeluarkan buah merah yang baru lahir dari cincin alam semesta dan menyerahkannya. Buah merah memiliki aroma yang kuat, energi spiritual padat yang menyerang hidung, permukaannya yang seperti kaca tampak memiliki cahaya menyala di bawahnya. Buah merah yang baru lahir yang matang. Ini benar-benar buah merah yang baru lahir yang matang. Orang itu memiliki ekspresi yang sangat bersemangat. "Saya Fang Ning. Terima kasih untuk buah merah yang baru lahir. Aku akan memberimu 10 batu roh kelas rendah lagi." Fang Ning sangat gembira. Dia sudah lama terjebak di puncak Martial Grandmaster.
Ini karena dia tidak dapat membuat terobosan dalam teknik budidaya atribut apinya. Sekarang setelah dia mendapatkan buah merah yang baru lahir, dia memiliki harapan untuk maju ke Martial Saint. Xiao Chen tidak menyangka bisa mendapatkan 10 batu roh kelas rendah. Xiao Chen dengan benar menyingkirkan batu roh dan kayu spiritual Wutong yang diberikan Fang Ning padanya. Dia juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya. Xiao Chen telah mencari kayu spiritual jenis ini. Namun, dia selalu berakhir tanpa kepastian. Ini membuktikan bahwa kayu spiritual adalah yang paling efektif untuk mantra penganugerahan kehidupan, bahkan tanduk binatang yang dipenuhi energi spiritual pun tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Setelah mendapatkan buah merah yang baru lahir, Fang Ning segera mengemasi kiosnya dan pergi. Dia terburu-buru meninggalkan pasar. Xiao Chen menghentikannya dan berkata, "Saudara Fang, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu menemukan pohon wutong ini?" Fang Ning berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tulus, "Saudaraku, sebaiknya kamu tidak mengetahuinya. Tempat itu penuh dengan bahaya. Saya pergi ke sana bersama tuan saya dan pohon itu sudah menjadi roh. Sangat sulit untuk mengatasinya." Setelah Fang Ning selesai, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Terlepas dari bagaimana Xiao Chen memanggilnya, dia tidak berhenti. Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Dia melihat ke langit, yang sekarang berwarna merah menyala di barat. Cahaya matahari terbenam mewarnai seluruh langit menjadi merah, hari sudah senja. Ini masih pagi sehingga Xiao Chen memutuskan untuk terus memeriksa toko-toko yang didirikan oleh Paviliun Sabre Surgawi, untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Sekitar 200 meter di belakang Xiao Chen, ada sosok yang menatapnya dengan tatapan sinis. Orang ini adalah orang yang menginginkan tanduk harimau bertanduk perak tadi. Menyebabkan saya tidak dapat menyelesaikan misi guru, saya penasaran ingin melihat latar belakang seperti apa yang Anda miliki. Beraninya kamu merampas barang yang kuinginkan. Xiao Chen merasakan tatapan itu sehingga dia memperluas rasa spiritualnya. Saat dia melihat penampakan orang yang mengikutinya, dia tersenyum dan terus berjalan ke depan, mengabaikannya. Hanya ada sedikit orang di toko resmi. Jauh sekali dibandingkan dengan pasar bebas yang ramai. Xiao Chen melihat sekilas tetapi dia tidak terlalu tertarik. Barang-barang yang dijual di sini semuanya sangat mahal. Mereka menyimpan barang-barang seperti jamu, pil obat, teknik bela diri, atau teknik budidaya. Orang lain mungkin tertarik pada mereka tetapi mereka tidak tertarik pada Xiao Chen. Xiao Chen memiliki Battle Sage Origin, dia bisa meniru teknik bela diri apapun di bawah matahari. Jika itu bukan teknik bela diri yang langka, dia tidak akan tertarik. Sejauh menyangkut pil obat dan jamu, dia hanya membutuhkannya ketika dia menjalani budidaya terpencil tetapi sekarang bukan waktunya. Dia hanya membeli beberapa pil detoksifikasi berkualitas baik jika dia membutuhkannya. Selain itu, dia tidak membeli apapun. Dia pergi dengan kecewa. Sebentar lagi siang hari, Xiao Chen bermaksud mencari tempat terpencil untuk bermalam. Itu hanya untuk 1 malam, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Ketika dia hendak meninggalkan pasar, sesosok tubuh bergegas ke arahnya, berniat menghentikannya sebelum dia meninggalkan pasar. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengunci sosok itu dengan sense spiritualnya. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan mengepal, menangkap orang itu dengan kuat. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan orang itu terlempar ke udara. Dia terbang dalam bentuk busur besar dan mendarat di tanah dengan keras. Tangan hitam besar itu turun dari langit dan mengepalkan tangannya. Itu menyerangnya terus-menerus, menyebabkan orang itu muntah darah dan pingsan sebelum berhenti. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen belum berbalik. Dia menarik tangannya dan segera pergi. Hanya seorang gelandangan malang, namun ia berani menahannya. Betapa cerobohnya. Di anjungan pandang surga, di bawah pohon tinggi yang seolah-olah menopang langit, Xiao Chen menatap dedaunan yang lebat. Dia mengungkapkan ekspresi puas, dia akan bermalam di sini. Dia mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke dahan. Dia menggerakkan tubuhnya ke posisi yang nyaman dan berbaring. Xiao Chen mengeluarkan pisau pahat dan tanduk binatang dari harimau bertaring tajam, lalu dia bersiap untuk mulai mengukir. Xiao Chen tidak tahu seperti apa rupa harimau bertaring tajam karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mengukir itu untuk mantra penganugerahan kehidupan.
Jika dia menggunakannya untuk mengukir Raja Singa Emas, bahannya salah. Terlebih lagi, ukuran Raja Singa Emas terlalu besar. Jika dia secara paksa menggunakan giginya untuk mengukir Raja Singa Emas, itu hanya akan menghasilkan Raja Singa Emas yang cacat, itu tidak akan ada gunanya. Memikirkannya, Xiao Chen mengukur ukuran tanduk binatang itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengukir 5 kera es peringkat 5. Meskipun peringkat kera es tidak tinggi, namun lebih mudah untuk dikendalikan dan jumlah esens yang terkuras juga lebih sedikit. Kera es hanya memiliki kekuatan seorang martial saint. Namun, ketika mereka datang dalam jumlah besar, kekuatan tempur mereka sangat signifikan. Setelah dia mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia bersandar pada batang pohon dan mulai mengukir. Sua, Xiao Chen memasukkan esens ke dalam pisau pahat. Serutan terus-menerus jatuh dari tanduk binatang putih itu. Dia mengingat kemunculan kera es saat tangannya bergerak ke seluruh tanduk binatang itu dengan lancar. Keahlian mengukir Xiao Chen sudah hampir mencapai kesempurnaan. Setelah beberapa saat, patung kera es yang kecil, indah, dan realistis muncul di tangannya. Ada senyuman lembut di wajahnya saat dia meletakkan patung itu ke dalam cincin semesta miliknya. Setelah itu, ia melanjutkan mengukir. Saat dia selesai mengukir kelima patung itu, hari sudah malam, kegelapan telah menutupi seluruh langit. Xiao Chen mengeluarkan kayu spiritual Wutong dan memeriksanya dengan cermat sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Xiao Chen tidak mau menyia-nyiakannya, mungkin berguna di masa depan. Xiao Chen duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Mantra ilahi guntur ungu beredar perlahan di tubuhnya. Energi spiritual padat di sekitarnya mengalir ke dalam dirinya. Kepadatan energi spiritual di pegunungan Lingyun benar-benar memikat. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak heran seseorang tidak tega untuk pergi, bercocok tanam di sini setara dengan bercocok tanam di bawah gunung selama 3 tahun. Energi spiritual mengedarkan siklus besar di tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalir ke suatu area di dantiannya tempat roh bela diri berada. Di dalam ruang aneh itu, airnya jatuh seperti hujan ke sungai yang mengalir deras. Ketika dia menjadi murid bela diri, asal-muasal esensinya adalah beberapa awan putih. Ketika dia menjadi master bela diri, itu menjadi genangan air yang jernih. Sekarang dia adalah seorang Grandmaster bela diri, sungai itu telah berubah menjadi sungai yang mengalir deras. Setiap kali dia maju ke tingkat kultivasi, energi spiritual yang padat akan meningkat beberapa kali lipat, itu sangat mengerikan. Xiao Chen merasakan keheranan dan kegembiraan setiap saat. Di alam martial Grandmaster, tidak ada seorang pun yang bisa bersaing dengannya dalam hal jumlah esens. Selain itu, kemurnian esensinya jauh lebih tinggi daripada kultivator biasa, itu jauh lebih kuat. Hal yang baik seperti itu jelas merupakan hal yang patut disyukuri. Namun, bahkan jika Xiao Chen mencoba menyelesaikannya, dia tetap tidak akan tahu apa penyebabnya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa itu bukanlah hasil dari mengolah mantra ilahi guntur ungu, itu hanya teknik budidaya. Menurut kompendium budidaya, fenomena seperti itu tidak akan terjadi. Jika seseorang benar-benar harus mencari alasannya, mereka harus memulai pencariannya dari Azure Dragon yang berenang di sungai. Namun, warisan klan Xiao telah lama terputus. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi apapun dari sana. Mungkin Feng Feixue, yang berada di ibu kota kekaisaran, akan mengerti alasannya. Namun, Xiao Chen tidak berniat pergi ke sana untuk saat ini. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia tidak dapat terus memikirkannya. Xiao Chen mengatur ulang pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Ketika sinar matahari pagi pertama mengintip melalui dedaunan dan menerpa wajah Xiao Chen, dia segera membuka matanya. Dia menarik napas panjang, berkultivasi sepanjang malam telah meningkatkan kondisi mentalnya kembali ke puncaknya. Energi obat dari pil pengisian darah telah sepenuhnya meresap ke seluruh tubuhnya. Luka yang dideritanya sehari sebelumnya telah sembuh total. Tubuh fisiknya juga telah kembali ke kondisi puncaknya. Huci. Tiba-tiba, tanda kayu di pinggang Xiao Chen mulai bergetar tanpa henti. Ia langsung terbang dengan suara, "Weng." Xiao Chen mengerti maksudnya. Orang-orang di aula kontribusi memberinya petunjuk, sudah waktunya untuk pergi. Bang! Saat Xiao Chen hendak mendarat,
sesosok tubuh mungil melompat turun dari atas pohon besar. Orang itu menggeliat dan kembali menatap Xiao Chen, memberinya senyuman. Setelah itu, orang itu pergi dengan sangat cepat. Xiao Chen tidak menyangka akan ada orang pelit seperti dia yang akan bermalam di pohon yang sama. Dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Jika orang itu punya niat buruk, bisa saja dia berada dalam bahaya tadi malam. Tidak ada waktu untuk berpikir berlebihan, token kayu itu sudah terbang jauh. Jika Xiao Chen tidak mengejarnya, kemungkinan besar dia akan terlambat. Dia melompat tinggi ke udara dan melayang seperti naga banjir. Token kayu itu terbang sangat cepat, tapi juga cukup stabil. Saat Xiao Chen mengejarnya, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa token kayu itu tidak menuju ke aula kontribusi. Akhirnya, setelah beberapa waktu, ia mendarat di halaman yang tidak diketahui. Xiao Chen masuk dengan penuh keraguan. Dia menemukan sudah ada hampir 10 orang. Gadis yang dia lihat di pohon yang menjulang tinggi tadi juga hadir. Ketika dia melihat Xiao Chen telah tiba juga, dia mengungkapkan ekspresi agak heran. Xiao Chen menghitung jumlah karyawan dengan cepat, termasuk dia, totalnya ada 10 orang. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya setidaknya Grandmaster bela diri tingkat medial. Gadis yang dilihatnya memiliki kultivasi tertinggi, puncak Grandmaster bela diri kelas unggul. Maju dari Martial Grandmaster ke Martial Saint adalah sebuah ambang batas. Semakin dini seseorang maju, maka semakin besar pula kemungkinan pencapaiannya di masa depan. Oleh karena itu, Paviliun Saber Surga memiliki aturan, jika seseorang tidak dapat maju ke Martial Saint sebelum usia 25 tahun, status mereka sebagai murid batin akan dihilangkan. Selain Xiao Chen, orang-orang yang tersisa saling kenal. Mereka berkumpul dan mengobrol dengan suara lembut, "Saya ingin tahu apakah kita akan bertahan saat ini, saya hampir mati terakhir kali. Memang benar, jika bukan karena saya kekurangan poin kontribusi, saya tidak akan mempertaruhkan nyawa saya. Baru-baru ini, saya merasa kultivasi saya mengalami hambatan. Saya harus mendapatkan lebih banyak pil untuk membantu kultivasi saya." Ketika Xiao Chen mendengar ini, kulitnya berubah. Melihat kerah orang-orang ini, dia menemukan hanya ada 2 garis emas yang disulam pada mereka. Ini adalah ciri murid batiniah biasa. Orang-orang ini bukanlah murid inti. Namun, bagaimana mereka menerima misi sekte tingkat tinggi? Mungkinkah saya ditipu? Xiao Chen mengingat kembali pengalamannya di lantai 2. Semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang terasa aneh. Sejujurnya, dia memang telah ditipu. Daftar misi tingkat tinggi yang diberikan orang kepadanya di lantai 2 aula kontribusi dipenuhi dengan misi berbahaya, misi tingkat tinggi yang hanya sedikit ingin diambil dan ditinggalkan. Setiap orang berhak menerima misi normal tingkat tinggi, tetapi orang itu tidak menunjukkannya kepada Xiao Chen. Dia tidak mengetahui kejahatan di balik peristiwa tersebut. "Hai, kamu berasal dari puncak mana? Siapa namamu? Kamu tampak baru." "Saya musinya dari puncak Gangyu, kita bertemu sebelumnya." Gadis itu mengambil inisiatif dan menyapa Xiao Chen saat dia sedang berpikir keras. Alasannya tidak diketahui, tetapi Liu Ruyue dan Liu Suifeng tidak mengenakan seragam puncak Qingyun, bahkan ketika Xiao Chen datang. Jadi, dia masih memakai bajunya sendiri. Jadi, yang lain tidak bisa mengetahui dari puncak mana Xiao Chen berasal. Xiao Chen mengingat kembali pemikirannya dan dengan cermat mengamati gadis di depannya. Gadis ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Penampilannya tampak di atas rata-rata. Ada senyuman memenuhi wajahnya dan sepasang pedang Yuanyang tergantung di pinggangnya. Catatan TL, pedang Yuanyang adalah sepasang pedang yang identik. Yuanyang adalah kata lain dari Yin Yang. Dia memancarkan perasaan gadis tetangga, dia tampak sangat bersemangat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Puncak Qingyun, Ye Chen." Musinya dan 8 pria lainnya memandang Xiao Chen dengan kaget. Mereka memeriksanya dengan cermat, dan setelah beberapa saat, musinya berkata, "Bukankah kamu menerobos ke lantai 2 kemarin? Mengapa Anda mengambil misi ini?" Mereka tidak menunjukkan misi tingkat tinggi lainnya. Melihat Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, musinya menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Setelah Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Pantas saja orang itu pergi lama sekali sebelum membawakannya daftar misi. Selain itu, tingkat bahaya dari misi-misi tersebut semuanya sangat tinggi, tidak banyak pilihan juga.
Mengingat apa yang dijelaskan Musinya dan yang lainnya, ketika semuanya disatukan, itu hanya menunjukkan bahwa Xiao Chen telah tertipu. Menyadari ada yang salah dengan ekspresi Xiao Chen, Musinya menasihati, jangan terlalu banyak berpikir. Karena Anda telah menerima misinya, Anda harus menyelesaikannya. Hukuman jika gagal dalam misi cukup berat. Petik 2. Yang lain juga bukan murid inti, mereka dapat sepenuhnya memahami perasaan Xiao Chen, dan mereka semua memberinya beberapa nasihat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi akrab dengan mereka. Di antara orang-orang ini, ada seorang murid puncak Bei Chen bernama Ma Chen. Dia memiliki pengalaman paling banyak dengan misi ini, dia sudah melakukan misi ini 2 kali. Dia tidak menahan apapun dan menceritakan sisa pengalamannya. Lokasi misinya beberapa ratus meter di bawah tanah. Misi utama kami adalah melindungi masyarakat biasa yang menambang di sana. Kita akan sering menemui beberapa hal aneh di bawah tanah, jadi pastikan untuk tidak gegabah. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, segera mundur dan hubungi orang yang lebih tua untuk meminta bantuan. Mempertahankan hidup Anda lebih penting. Saat Ma Chen berbicara, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. 3 lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan semua orang. Ada 2 pedang emas bersilangan yang disulam di kerahnya. Itu adalah tanda dari tetua tertinggi Paviliun Sabat Surgawi. Penatua tertinggi adalah posisi yang dihormati di Paviliun Sabat Surgawi, mereka memiliki hak untuk mengeluarkan misi sekte secara langsung. Aura mereka bertiga sangat dalam dan tidak terukur. Aura mereka tak terbatas dan megah seperti lautan luas. Xiao Chen memperkirakan mereka bertiga setidaknya adalah Raja Bela Diri. Terutama lelaki tua di tengah, kesan yang diberikannya semakin dalam. Wajahnya dipenuhi kerutan, seperti awan gelap pekat menutupi langit. Cahaya dingin sesekali bersinar di matanya, itu tampak sangat mengejutkan. Orang tua itu memandangi kelompok itu dan mengerutkan kening. Dia tampak jelas tidak senang ketika dia berkata, jumlahnya menjadi semakin sedikit, bahkan ada Grandmaster Bela Diri kelas rendah. Aula kontribusi terlalu menekan misi kami. Grandmaster Bela Diri kelas rendah yang disebutkan jelas adalah Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak senang dengan hal itu, dia tidak berani kehilangan kesabaran. Dia tetap diam, tidak mengatakan apapun. Sudahlah, kami hanya akan puas dengan apa yang kami miliki. Lagi pula tidak ada hal besar yang terjadi akhir-akhir ini, sudah cukup tenang. 10 orang sudah cukup, komentar salah satu dari mereka dari samping. Orang tua di tengah mengangguk, saya akan memberitahu Anda tentang misi ini secara detail. Saya akan membuatnya tetap sederhana, jadi jangan mengeluh. Misinya sederhana, yang harus Anda lakukan hanyalah berpatroli di bawah tanah. Perlindungan mengacu pada pengawasan. Orang-orang yang menambang di tambang batu roh adalah orang-orang biasa. Misi ini akan selesai setelah 1 bulan. Sederhana saja, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa sama sekali, keluh Xiao Chen dalam hatinya. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan botol giok. Dia berkata kepada kelompoknya, santai saja, jangan mengedarkan esensimu untuk melawan. Kamu, ada kekuatan isap yang sangat besar yang berasal dari botol giok. Xiao Chen mendengar kata-kata lelaki tua itu dan tidak mengedarkan esensinya untuk melawan. Dengan suara, "Sou," mereka diserap ke dalam botol giok. Botol giok ini sebenarnya adalah harta karun rahasia, ada dunia kecil di dalam botol. Tampaknya berada di dalam ketiadaan, saat itu benar-benar gelap gulita. Ketika seseorang mengulurkan tangannya, dia tidak dapat melihat jari-jarinya. Xiao Chen tidak bisa melihat 9 orang lainnya, dia tidak tahu di mana mereka berada. Waktu seakan berhenti di ruang yang gelap gulita. Xiao Chen tahu ruang ini memiliki efek yang mirip dengan cincin semesta miliknya, tetapi cara kerjanya berbeda, jadi Xiao Chen tidak panik. Dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia perlahan mulai mengedarkan mantra ilahi guntur ungu untuk melewati waktu yang membosankan ini. Bang! Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu saat Xiao Chen merasakan sesuatu yang kokoh di bawahnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dia berada di ruangan batu yang lembab. Saat Xiao Chen berdiri, dia segera merasakan energi spiritual di sekitarnya sangat padat. Sungguh sulit dipercaya, seolah-olah dia bisa menyentuh energi spiritual yang halus dengan mengulurkan tangannya. Apakah ini tambang roh? Musinya, yang berada di samping,
membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. 8 orang yang tersisa dan orang-orang tua yang mengangkut mereka tidak terlihat, hanya mereka berdua yang hadir. Ada meja batu di ruangan itu. Ada juga 2 tempat tidur sederhana dan segala macam barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkinkah mereka berdua harus tinggal bersama di sini selama sebulan ke depan? Xiao Chen merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Sebaliknya, Musinya masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia melihat sekelilingnya, sesekali mengutak-atik benda-benda di ruangan batu. Sebuah pintu batu di ruangan itu terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk dan berkata, "Kalian berdua ditempatkan dalam satu kelompok bersama. Anda akan tinggal di sini selama 1 bulan. Jika ada masalah, Anda dapat mencari saya. Ayo pergi, saya akan mengajak Anda untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Kita harus hidup bersama." Xiao Chen merasa canggung memikirkannya. Dia bertanya kepada orang itu, "Senior, apakah ini baik-baik saja?" Pria parubaya itu merasa aneh dan berkata, "Apa masalahnya? Anda sudah mendapatkan keuntungannya, dan Anda mengeluhkannya. Di tempat ini, setiap orang dikelompokkan menjadi berpasangan. Jika Anda ingin bertukar, saya bisa segera melakukannya." Tidak perlu. Xiao Chen dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya saat dia berbicara. Jika dia harus tinggal bersama pria lain, itu akan menjadi lebih tak tertahankan lagi. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Jangan panggil saya senior, saya tidak setua itu. Memanggilku dengan sebutan paman bela diri Ye atau Ye Wen sudah cukup. Ayo, cepat pergi." "Itu benar, tunggu sebentar. Saya hampir lupa. Pegang ini dulu." Pria parubaya itu menyerahkan kepada mereka berdua sebuah peta yang terbuat dari kulit binatang. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia menemukan itu adalah peta terowongan yang tampak seperti labirin. Jalur yang berkelok-kelok itu mempesona. Peta itu sepertinya menyebutkan ada 8 lapisan, lalu dia juga menemukan skala petanya. Lapisan terowongan ini saja membentang lebih dari beberapa ribu meter persegi, itu sungguh mencengangkan. Xiao Chen menemukan lokasinya di peta. Dia menemukan itu adalah sebuah titik yang bersinar redup, dia tidak tahu tujuannya. Ye Wen menjelaskan, titik bercahaya berhubungan dengan token yang tergantung di pinggang Anda. Selama token Anda tidak hilang, Anda tidak perlu khawatir tersesat. Selain waktu istirahat Anda, jika token Anda tidak bergerak, kami menganggap itu berarti Anda menghadapi bahaya. Seseorang akan segera datang untuk mendukungmu. Ini mungkin berarti mereka akan diawasi di sini. Dengan peta ini, seseorang akan memantau pergerakannya sepenuhnya. Xiao Chen berpikir dalam hati dengan tenang. Ye Wen terus menunjukkan beberapa lokasi di peta. Dia menunjukkan lokasi kantor pusatnya di pertambangan, lalu dia juga memberitahu mereka bahwa garis hitam itu jalan buntu, dan mereka tidak bisa melewatinya. Setelah penjelasan panjang lebar, mereka berdua mendapatkan pemahaman kasar tentang tambang ini. Mereka tidak lagi bodoh seperti dulu, tapi mereka juga tidak tahu segalanya. Setelah Ye Wen memberitahu mereka berdua cara menggunakan pintu, dia membawa mereka berdua keluar untuk membiasakan diri dengan ranjau. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang biasa yang berkulit hitam di terowongan gelap, tidak diketahui sudah berapa lama mereka tidak mandi. Orang-orang ini menggunakan beliung dan menggali dengan giat di terowongan yang lebar. Ekspresi mereka tampak mati rasa, tidak ada kemarahan di wajah mereka. Misi untuk menambang batu roh sangatlah sulit dan akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Jika mereka menggunakan murid paviliun sahabat surgawi untuk menambang, itu tidak akan terlalu realistis. Orang-orang ini dikirim ke sini setelah mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan paviliun sahabat surgawi. Catatan TL, kontrak hidup dan mati kemungkinan besar merupakan bentuk ganti rugi yang mengatakan bahwa paviliun pedang surgawi tidak bertanggung jawab atas kematian mereka. Mereka memberitahu mereka sebelumnya bahwa ini akan sangat sulit dan berbahaya. Namun, karena imbalannya tinggi, orang-orang ini mempunyai pola pikir untuk menjadi kaya setelah bekerja di sini selama 5 tahun.